Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda saat ini merasa berbeban berat dengan segala persoalan hidup yang tak kunjung ketemu jalan keluarnya. Entah persoalan di tempat kerja, di masyarakat, di keluarga. Kalau satu selesai, yang lain datang lagi. Mungkin juga Anda memendam luka lama, sakit hati yang begitu dalam, sehingga mengingat peristiwanya saja sudah sangat menyakitkan. Kalau memang demikian, kata-kata Yesus ini semoga memberikan kekuatan bagi kita semua. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagi kita orang beriman, kata-kata ini begitu dalam. Karena kita percaya bahwa Yesus memang pribadi yang tepat dan mampu memberi apa yang kita harapkan. Dia maha kuasa dan sekaligus maha cinta, maha penyayang. Kita yakin Dia pasti mampu memberi kita jalan yang terbaik, bukan jalan buntu, karena Dia maha kuasa. Kita yakin kalau kita datang kepadanya, Dia pasti menerima kita, karena Dia lemah lembut. Bahkan Yesus sendiri yang minta, mari datang kepadaku. Maka kata-kata itu begitu dalam bagi kita semua. Mari kita datang kepadanya. Kita persembahkan hidup kita. Kita tentu saja ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Itu di tabernakel Tuhan ditahtakan dengan indah, dengan baik. Altar dihias. Anda datang ke gereja dengan pakaian yang baik. Untuk apa? Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga manusia yang tidak sempurna. Kita persembahkan juga segala ketidaksempurnaan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, yang mungkin juga jadi penyebab segala persoalan dan stres yang kita hadapi. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi lalu bagaimana caranya, ya, supaya hari-hari kita yang mungkin sedang menghadapi masalah bisa menemukan jalan keluar? Masalahnya kan belum selesai hanya dengan doa, hanya dengan misa. Belum selesai, belum hilang. Lalu harus bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke kitab suci, ya. Yesus mengatakan hal itu karena memang konteksnya banyak orang Yahudi pada zaman Yesus itu mengalami situasi yang tidak mudah di bawah penjajahan, ya, di mana pajak sangat mencekik, dan ditambah lagi beban sosial, beban keagamaan yang ditegakkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu sangat membebani. Orang Farisi dan ahli Taurat itu menetapkan ratusan, ya, peraturan hukum Allah, meskipun mereka sendiri tahu celah-celahnya. Misalnya perkara hari Sabat, ya, tidak boleh bekerja, maka mengangkat beban dengan tangan, dengan pundak, itu tidak boleh, dilarang, karena itu hari Tuhan, untuk Tuhan, kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita membawa sesuatu, tapi misalnya kita taruh di lipatan baju gitu, lipatan jubah gitu, ya, diselipin gitu bagian tubuh, itu boleh. Apa yang mau dikatakan di sini? Ada ketidakadilan. Siapa yang mungkin menggotong hal-hal berat pada zaman itu? Misalnya penggembala, ya, orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Belum lagi kalau ada yang sakit, harus menimba air, pergi ke sumur, ya. Nah, itu dilarang malahan.
Tapi kalau yang bawa barang-barang ya, yang diselipin bahkan mungkin itu uang ya untuk transaksi, itu bekerja juga, itu boleh. Nah, itu kan sesuatu yang tidak adil. Contoh lain dalam Markus 12:40 itu dikatakan ahli Taurat menelan rumah janda-janda. Ternyata beberapa pemimpin agama Yahudi suka mengambil keuntungan dari janda-janda yang tidak menaruh curiga dan sendirian. Dibohongi, ditipu, meminta menerima persembahan dengan jumlah yang besar ya, dengan dalih untuk menolong tokoh-tokoh hamba Allah gitu, padahal untuk dirinya sendiri. Maka kalau Yesus mengatakan di Injil tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapa orang yang disebut bijak dan pandai itu? Ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kritik Yesus. Dan siapa orang kecil itu? Para murid Yesus sendiri, para rasul. Kecil dalam arti bahwa mereka orang yang sederhana ya, nelayan, bahkan ada pemungut cukai, orang berdosa dipanggil oleh Yesus. Mungkin juga pengikut yang besar ya, pengikut yang sampai Yesus memberikan makan 5.000 orang itu. Mereka kan orang-orang sakit, yang lumpuh, butuh kesembuhan. Mereka yang miskin, mereka yang datang kepada Yesus. Maka kalau kita lihat di sini, pentingnya sikap hati yang kecil atau rendah hati di hadapan Yesus ya. Itulah yang penting. Bagi para murid dan orang-orang kecil itu, kehadiran Yesus adalah kabar sukacita. Mereka disembuhkan, mereka diampuni dosanya. Mereka pendosa, tetapi dipanggil Tuhan jadi muridnya. Yesus tidak segan-segan, gak malu-malu makan bersama mereka ya. Gak peduli omongan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena Yesus yakin bahwa orang-orang yang punya sikap rendah hati, mereka yang merasa punya kelemahan, mereka yang merasa punya dosa, yang tidak sempurna, itulah yang punya kesempatan untuk belajar, mau mendengarkan, mau berubah. Sebaliknya mereka yang tinggi hati, yang merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain, merasa punya kuasa dari Tuhan, mereka tidak merasa perlu untuk berubah. Untuk apa? Saya sudah baik, untuk apa berubah? Tidak merasa perlu untuk mendengarkan orang lain, karena saya yang paling baik. Maka kembali ke pertanyaan di atas, bagaimana caranya supaya hari-hari yang mungkin dilanda masalah bisa menemukan jalan keluar? Pertama-tama kita perlu belajar untuk menarik diri, mengambil jarak dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Ini sulit, tapi tidak ada jalan lain. Kita harus belajar menata hati kita, menata pikiran kita. Karena kalau ada persoalan, segalanya pasti tersedot ke situ ya. Kita pasti bergulat di situ secara penuh gitu. Maka kita harus ambil jarak dulu untuk bisa melihat dengan jernih apa soalnya, lalu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Mungkin datang ke Gua Maria itu ya, misalnya Anda hening, matikan HP Anda ya. Anda merenung, Anda berdoa. Mungkin cara itu bisa disebut menarik diri dari segala persoalan yang mungkin kita alami di sekeliling kita. Atau cara-cara lain yang serupa dengan itu bisa Anda lakukan untuk menata hati dan melihat persoalan dengan lebih jernih. Kedua, kita bisa jadi perlu mendengarkan tanggapan orang lain ya.
entah keluarga, entah tanggapan para ahli mungkin ya, psikolog atau orang-orang yang mungkin kita yakini, kita bisa percaya ya, sahabat kita. Kita perlu membuka lebar-lebar telinga kita, hati kita, pikiran kita, karena Tuhan bisa jadi bicara lewat mereka semua. Ada seorang suster bercerita dalam sebuah buku tentang pengalaman panggilannya. Suster ini sejak awal sebelumnya memang ada keinginan jadi suster ya. Tetapi banyak persoalan yang dia hadapi. Suatu kali yang paling berat, ibunya meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, ternyata ibunya juga meninggalkan utang. Maka dia begitu berat, begitu stres. Bagaimana caranya saya harus membayar hutang-hutang itu? Dan kehilangan orang yang dia cintai. Maka suatu kali dia datang ke gereja, ikut ekaristi seperti ini. Mohon Tuhan memberi petunjuk pada saya harus apa? Dia bingung, dia sedih. Sepanjang misa dia merasakan seperti itu. Tetapi dia tetap terbuka ya, tetap fokus berdoa ya. Dan tidak disangka di akhir misa ya, setelah Romo itu kasih berkat itu, lalu Romo cium altar, turun ke bawah ini. Suster ini merasa bahwa Romo ini menatap matanya ya, di antara ratusan umat yang hadir. Suster itu merasa bahwa Romo itu pas sekali menatap matanya. Dia merasa seperti itu. Dan dalam peristiwa itu, momen itu, suster ini merasa sungguh-sungguh bahwa Tuhan memberikan dia jawaban atas segala persoalan yang dihadapi. Jawabannya apa? Dia muncul semangat bahwa saya akan masuk biara. Tetapi sebelum itu saya harus membayar hutang-hutang saya. Maka dia sampaikan ke suster biara bahwa saya mau jadi suster, tapi saya punya hutang. Dan suster itu membantu cari pekerjaan supaya bisa membayar hutang-hutang. Dan betul, setelah itu dia masuk biara dan menjadi suster sampai saat ini ya. Itu pengalaman luar biasa di mana Tuhan memberikan jawaban. Tuhan selalu menyertai. Datanglah kepadaku dan Tuhan akan memberikan terang, memberikan jawaban. Dan Romo itu yang turun kita kenal sebagai Santo Padre Pio. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang dilakukan orang yang rendah hati di hadapan Allah. Datang kepada Allah dengan segala persoalan, dengan segala kelemahan. Kita merasa butuh Allah dan mau datang kepadanya. Jangan ragu datang kepada Allah, karena Dia Maha Kuasa dan Maha Cinta. Dia tidak akan menolak kita yang mau datang kepadanya. Amin.